Ya, macam mana lah orang yang sangat hobi berburung umpama ya. Mana pun akan dikejar, apa pun keinginan akan turunnya ya. Burung dah mandi, je belum mandi. Apa lah keinginannya, di mana pun pemakan. Oh lah, sampai-sampai punya kamar khusus misalnya kan. Takut kan dia tu rusaknya, matinya, terganggunya. Dia lah jadi hambanya sudah. Anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdun lima anta lahu tami'un. Hanya sesungguhnya engkau itu merdeka. Engkau adalah orang yang merdeka, artinya bebas dan tidak diperbudak atau diperhamba. Merdeka, tidak ada yang mengikat, tidak ada yang menguasai. Itu merdeka. Tidak ada yang mengendalikan. Hanya sesungguhnya engkau merdeka daripada yang engkau putus asa daripadanya. Engkau putus daripadanya. Tidak ada kaitan, tidak ada ikatan, tidak ada harapan, putus jadi. Karena tiada padanya ta'alluq, tidak ada ikatan atau hubungan. Itu orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak ada ikatan atau kaitan, atau orang yang putus daripada sesuatu. Ini orang merdeka. Kecuali cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru merdeka. Tidak ada yang mengikat, menggantunginya. Tidak ada yang menguasainya. Sesuatu apapun, putus dia. Yang ada cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut orang hurrun, orang merdeka. Dan engkau hamba. Dia menjadi hamba atau budak bagi sesuatu. Dan engkau hamba atau budak yang engkau tomak baginya. Yang engkau tomak, sangat mengharapkan terhadap sesuatu itu. Mana kalau kita tomak kepada sesuatu, berarti kita hamba sesuatu. Nah, ini orang yang merdeka yang sejati. Tidak ada keterkaitan hatinya, ketergantung hatinya. Tidak dia mengikat hatinya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah hamba yang merdeka. Jadi yang ia harap, yang ia ingin, tempatnya bergantung, tempatnya mengadu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula tamak dalam sesuatu itu, mengharapkan yang sangat besar terhadap sesuatu itu, menunjukkan atas kasih cinta bagi sesuatu itu. Ketika seseorang itu tamak terhadap sesuatu, artinya dia cinta terhadap sesuatu itu, dia kasih terhadap sesuatu itu. Mana kalau seorang sudah cinta kepada sesuatu, maka seorang itu hamba bagi sesuatu itu. Ketika seorang itu cinta kepada sesuatu, maka ia akan menjadi hamba bagi sesuatu itu. Karena kalau sudah cinta, apa berkendaknya diikuti.
apapun keinginannya dituruti, apapun hajatnya dipenuhi, apapun perintahnya dilaksanakan, dilakukan. Macam manalah orang yang sangat hobi berbohong, umpama di mana pun akan dikejar, apapun keinginan keturunnya. Ya. Bohong lah mandi, dia belum mandi. Apa lah keinginannya? Di mana pun makan, oh lah. Sampai-sampai punya kamar khusus misalnya kan. Takutnya itu rusaknya, matinya, terganggunya. Nah, dia lah jadi hambanya sudah. Kalau pergi ke kantor ini dikenangnya apa? Bunyi bumbu lah dia nang gitu. Nah, itu umpama saking hobinya saking cinta. Jadi bisa kita kembangkan kepada sesuatu yang lain. Jadi dia sanggup untuk mengorbankannya. Apa ya berapapun apa biaya dikeluarkan. Apapun keinginan, apa yang dibutuhkan terus dikeluarkan. Kenapa? Karena cinta. Apabila seorang sudah cinta kepada sesuatu, maka dia akan menjadi hamba bagi sesuatu itu. Nah, coba kalau cinta kepada Allah, pasti seorang akan selalu mengingatnya, mengikuti kehendaknya, apa yang diinginkan, apa yang disukai, diridhai Allah, maka dia akan melakukannya. Kenapa kita banyak lalai dan lupa? Karena kita tidak cinta. Kenapa kita tidak cinta? Karena kita tidak kenal, tidak mengetahui. Nah, kalau kita ini sudah mengetahui mengenal Allah, cintalah kita. Kalau kita cinta, tentu kita akan menghambakan diri kepada Allah. Dan engkau hamba yang engkau tomak baginya. Hanya seseorang itu menjadi hamba terhadap yang ia inginkan tadi, terhadap ia tomak terhadap sesuatu, terhadap ia kasih atau cinta kepada sesuatu. Bermula tomak dalam sesuatu itu menunjukkan atas kasih baginya dan berkehendak kepada hasilnya, dan demikian itu diperhamba baginya. Apabila tomak, tentu kasih atau cinta. Apabila sudah cinta, tentu berkehendak menginginkan untuk mendapatkan atau kepada hasilnya terhadap ya, sesuatu itu. Mana kalau sudah menginginkan sesuatu itu, maka dia akan menjadi hamba bagi sesuatu itu. Seperti bahwa putus daripada sesuatu itu, ini kembalikannya. Apabila seorang sudah putus daripada sesuatu, dia tidak ada harapannya, tidak kasih atau cintanya, tentu dia akan lepas daripada sesuatu itu. Seperti bahwa putus daripada sesuatu itu menunjukkan atas selesai hati daripadanya. Apabila sudah putus daripada sesuatu, artinya hati itu sudah bebas atau lepas atau selesai daripadanya. Dan kayunya daripadanya, dia akan kayu. Kayu itu tidak kehendak lagi, tidak berhajat lagi. Dan demikian itu daripada merdeka. Baru seorang itu merdeka, bebas daripadanya. Karena apa? Hatinya tidak terpaut lagi, hatinya tidak berharap lagi, hatinya tidak terikat lagi, hatinya sudah terputus terhadap sesuatu. Barulah dia merdeka. Beginilah seseorang hamba ketika hatinya dipenuhi dengan harapan terhadap sesuatu makhluk, maka dia akan terikat, terpaut, terkait dengan sesuatu dan penuh harapan sesuatu. Padahal dia akan cinta kepada sesuatu itu tadi, dan dia akan kasih kepada sesuatu, dan dia akan menjadi hamba bagi sesuatu itu.
dia akan diperbudak. Karena hatinya masih terpaut, terkait, terikat dengan sesuatu itu. Jadi budaklah atau menjadi hamba bagi sesuatu. Beginilah ketika seseorang hamba yang hatinya masih terikat dengan sesuatu, maka dia tidak akan merdeka. Dia tidak akan bebas dan terputus dari sesuatu, dan dia akan menjadi hamba sesuatu. Tetapi sebaliknya ketika dia sudah putus, tidak terkait, tidak terikat dengan sesuatu, maka dia akan bebas, barulah dia merdeka. Dan saat itulah dia terkayuh kepada sesuatu itu. Terkayuhnya artinya dia tidak berharap dan terbebas daripada sesuatu. Dan di hatinya cuma terkait, terpaut, berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia harap cuma Allah, yang dia inginkan cuma Allah, yang dia tuntut cuma Allah, yang dia kasih cuma Allah, yang dia cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukannya adalah untuk Allah. Apa yang dikerjakan untuk Allah. Apa yang diperbuat untuk Allah. Tempat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hamba Allah. Dia melakukan sesuatu, pekerjaannya, perbuatannya, itu adalah diperuntukkan untuk kekasih, ditujukan untuk kekasih, diarahkan untuk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah baru menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni masih jauh lagi nak menjadi kekasih Allah. Kenapa? Di dalam hati kita tu ruangan untuk Allah tu belum ada lagi. Ruangan dalam hati kita belum ada lagi untuk Allah. Yang dikenang, yang diingat, yang diharapkan, itu masih sesuatu selain Allah. Melakukan sesuatu bukan untuk Allah, tapi untuk diri sendiri. Melakukan sesuatu masih terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang ada dalam diri ini. Sekalipun bungkusnya itu adalah berupa amal-amal ibadah, bungkusnya, kendaraannya, casingnya, itu masih dalam amal ibadah. Mungkin sedekahnya, mungkin zikirnya, mungkin sholatnya, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu baru berupa bungkus, kendaraan untuk mencapai, untuk memperoleh, atau untuk menuju sesuatu daripada keinginan sendiri, daripada makhluk, daripada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan posisinya bukan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia menjadi hamba bagi dirinya sendiri, menjadi budak bagi nafsunya sendiri. Dia belum menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita bangun, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit ya, kita perbaiki hati kita. Kita buang keburukan-keburukannya. Kita hapus kejahatan-kejahatannya. Kita bersihkan kotoran-kotorannya. Supaya kasih atau mahabbah itu, cinta itu akan tumbuh dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Maha Pencemburu. Dia tidak mau diduakan. Allah Maha Pencemburu. Dia tidak mau kita diselingkuh. Hati kita adalah memang betul-betul disucikan, dibersihkan, sehingga yang penuh itu adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan menyangka nanti
kita sudah berbuat kebaikan-kebaikan, amal-amal, kemudian ya, hal-hal yang elok secara zahir, tapi Allah akan melihat kepada hati kita. Apakah ini adalah memang betul untuk Allah atau untuk yang lain? Apakah ini adalah betul-betul karena rasa cintanya kepada Allah, atau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, atau untuk yang lain? Nah, ini yang kita perbaiki sedikit demi sedikit. Yang kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sembahyang kita, puasa kita, zikir kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita, apapun ya, semuanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan ya, di sisa-sisa umur kita betul-betul adalah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti ketika di akhirat seseorang dia mengadu kepada Tuhan, minta, ya Allah, mana pembalasan puasa aku, mana balasan sedekah aku, mana balasan zikir aku, baca Quran aku, sholat aku. Jadi Allah balik bertanya pula nanti, yang menyuruh kau puasa siapa? Yang memerintahkan kau sedekah siapa? Yang memerintahkan kau berzikir siapa? Apakah aku atau engkau diperintah oleh dirimu sendiri, oleh nafsumu, dan untuk kepentingan nafsumu? Ya. Ternyata ketika diputar balik, ya, apa yang dilakukan selama dunia, ternyata yang diharapkan daripada amal atau perbuatan ia lakukan adalah bukan mengharap ridha Allah, bukan mengharap cinta Allah, bukan mengharap kasih Allah, tetapi diharapnya adalah balasan dari makhluk itu sendiri. Lah, bantulah dia. Mana tahu nanti suatu ketika dia pula bantu aku. Sampai akhirnya keluar kata-kata, kau kan sudah aku bantu, aku sudah tolong kau, aku sudah bantu kau, aku sudah bersihkan kau. Sekarang aku minta bantu pula, mana balasanmu? Ya. Apalagi ketika terjadi satu kecurangan. Ketika orang ini selama ini kita bantu, kita tolong, kita segala macamnya, ternyata ini balasanmu terhadap diriku. Begitu banyak pengorbanan yang aku sudah berikan, begitu banyak bantuan yang aku berikan, tetapi ternyata ya, air susu dibalas air tumpah. Tak nyangka aku, ternyata ibadahnya masih balas. Kalau untuk Allah Subhanahu Wa Taala, seorang kiai itu kadang terjebak. Ya. Anak murid yang sudah dididik ketika hebat, ya. Kau ini kalau ada aku yang bantu kau tak akan jadi seperti ini. Ketika dididik, ternyata ini balasanmu. Ya. Percuma aku selama ini mendidikmu, ternyata balasanmu adalah lain. Terjebak. Artinya selama ini dia mendidik bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata ini dibalas biasanya. Nah, inilah yang kita perbaiki sedikit-sedikit. Ya. Bahwa ibadah kita adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, amal ibadahku, hidupku, matiku, semuanya adalah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikuti perintah Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ngasih bantuan, ternyata ada udang di balik batu. Tak kusangka capek-capek nolongnya, capek-capek bantunya, ternyata lain yang diharapkan dan jadi. Ya, inilah satu kepalsuan, ya, dalam melakukan sesuatu. Kepalsuan. Ya. Nah.
Pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat hati kita. Ya, kebersihan hati ini akan dilihat. Jangan bangga terhadap amal ibadah. Ya, ketika amal itu penuh dengan keburukan, ketika amal itu penuh dengan kebusukan, ketika amal itu penuh dengan kepalsuan, ketika amal itu adalah amal yang penuh dengan nifak dan tidak dengan keikhlasan. Ya, Allah akan melihat hati kita. Apakah betul-betul hati kita terpaut untuk Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seseorang yang sudah merdeka itu, ya, seseorang yang sudah merdeka itu di hatinya tidak ada yang diharap, tidak ada yang diinginkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang merdeka. Dia akan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hamba sesuatu. Maka orang yang tamak itu hamba, dan orang yang putus itu adalah merdeka. Sesiapa yang tamak sesuatu, dia hamba sesuatu. Ketika seorang sudah putus, tidak ada lagi yang mengikatnya, tidak ada lagi yang yang mengendalikan hati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang merdeka. Dan karena inilah dikata orang di sini adalah ulama, maksudnya bukan orang macam kita nih kan. Kita harus ingat orang di situ siapa? Ulama, ahli sufi, ahli tauhid, ada kekasih Allah. Ya. Bermula hamba itu merdeka. Ya. Hamba itu merdeka. Bara yang sabar iyo. Dan merdeka itu hamba bara yang tamak iyo. Jadi hamba itu merdeka. Dia bebas. Tidak ada yang mengikat, tidak ada yang intervensi terhadap dirinya, atau tidak ada yang menggantung. Ya. Hati tidak terpaut kepada sesuatu yang lain. Ada dia yang sabar. Dan merdeka itu hamba pada yang tamak. Ya, ada tamak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diharapkan, yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menjadi hamba sesuatu selain Allah, maka itu yang diharapkannya, itu yang diinginkannya, itu yang dikejarnya, itu diburu. Dan dia akan diikat dan diperhamba oleh sesuatu itu. Dan dikata orang lain, artinya dikata orang ulama, ya, atau orang-orang soleh, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Binasanya agama itu, agama ini akan menjadi rusak. Agama ini menjadi rusak atau menjadi binasa. Hancur agama ini. Karena apa? Dengan tamak. Dengan tamak terhadap sesuatu. Keserakahan, ketamaan, inilah yang menyebabkan rusaknya agama. Ya. Agama yang ada dalam diri seseorang itu. Di agama dalam seseorang itu akan hancur karena ada sifat keserakahan, ketamakan dalam dirinya. Ketika seorang sudah diracuni atau dirasuki oleh penyakit tamak ini, maka akan binasalah agamanya. Dia tidak akan peduli lagi. Yang penting apa yang dia inginkan tercapai. Apa yang dia harapkan itu berhasil. Apa yang dia tuju itu diperoleh. Dia tidak akan peduli lagi dengan aturan-aturan apapun. Karena sudah diracuni oleh keserakahan dan ketamakan dalam diri.
Kepada akhirnya nanti segala hukum itu tidak peduli lagi dia. Kalau bahasa kita ini halal, haram, haram. Kenapa? Ini keserakahan ini yang ketaumakan. Dan baiknya agama itu, eloknya agama itu kenapa? Dengan warok. Orang yang memelihara dirinya daripada keburukan. Maka eloklah agamanya. Yang baiklah agamanya. Nah, sifat warok inilah ya, yang kita bangkitkan dalam diri kita. Kita jaga, kita pelihara hati kita daripada keburukan, daripada keserakahan. Kalau waro itu adalah menjaga daripada sesuatu yang diharapkan. Di atas waro lagi namanya zuhud. Zuhud itu adalah berpaling atau lari daripada keduniaan. Zuhud itu bukan berarti dia meninggalkan dunia, dia tidak punya dunia, bukan itu. Di hatinya tidak ada kecintaan kepada dunia. Dia di atas wara. Itu zuhud. Apakah orang zuhud itu miskin, fakir, punya tidak? Dia kata kaya. Seorang jutawan, milioner. Ya. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan. Itu adalah orang-orang yang memiliki ya, keduniaan yang banyak. Tetapi dia adalah orang yang sangat zuhud. Hatinya itu tidak diikat dan tidak ya, dikurung oleh keduniaan. Keduniaan cuma ada dalam genggaman tangan, tidak dalam genggaman hati. Ya. Keduniaan itu tidak ada di dalam ya, hati. Sehingga tidak ada ruangan di hatinya untuk mencintai dunia. Cuma berada dalam genggam tangan. Dalam hatinya cuma mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keduniaan yang ia miliki, harta yang miliki adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah senangi, apa yang Allah ridhoi, maka dengan itulah dia menjalankannya. Sehingga Sayyidina Utsman selalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa lagi kurang? Apa lagi kau butuhkan? Apa lagi umat itu terus?" Maka dia akan menjadi penyuplainya. Jadi terhadap agama ini, dia menjadi penyokong. Dia selalu memberikan kontribusi terhadap agama, memberikan apa yang dia dapat, tumpahkan ke agama. Apa yang dia bisa berikan terhadap agama. Kalau kita ini terbalik, apa yang agama dapat berikan kepada kita. Seharusnya kita apa yang kita bisa berikan terhadap agama. Apa yang bisa aku tumpahkan terhadap agama. Apa yang aku bisa lakukan terhadap agama ini untuk ridha Allah. Apa yang aku bisa berikan, apa yang bisa aku perbuat, apa yang bisa aku lakukan untuk agama. Nah ini terbalik. Apa yang agama dapat berikan kepadaku? Apa yang agama dapat yang dibagikan untukku? Nah inilah kebalikan pemikiran. Seharusnya kita harus selalu berpikir apa yang bisa kita perbuat untuk agama. Sehingga untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita berikan, sumbangsi kita apa, kontribusi kita apa, ya, apa yang kita dapat lakukan, perjuang kita apa untuk agama, ya, setidak-tidaknya jalankanlah agama dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi tauladan, ya, kita menjadi contoh, ya, kita menjadi ya, sebagai model, ya, sehingga orang inilah orang beragama. Kasih sayang yang disampaikan, perdamaian yang disampaikan, cinta kasih yang diberikan, tidak saling hujah, saling caci, saling memaki,
kemudian saling membenci, bermusuhan pula. Ya. Apakah ini agama? Jadi ya, menimbangnya seperti itulah kita dapat memberikan bahwa kita ini adalah orang yang beragama karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Islam diutus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi segala alam. Bukan kehadiran kita menjadi permusuhan, pertikaian, kemudian apalagi kehancuran. Jadi eloknya agama itu adalah dengan warok, baiknya agama itu dengan warok, dan rusaknya agama itu dengan keserakahan atau ketomaan. Nah, inilah terjadi. Ya, tomak terhadap apa? Ya, terhadap sesuatu lah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada serakah, tomak nak jadi harta. Ada tomaknya nak jadi kekuasaan. Ada tomaknya nak jadi kemuliaan, penghormatan, ketinggian, kemudian kemasyhuran, tomak macam-macam lah jadi. Nah, maka akan hancur agama.